Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali berjumpa dengan Anda di hari Senin pagi ini supaya tetap kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi pelita buat kaki kita. Amin. Untuk itu mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami kebenaran firman-Mu. Ajari kami bukan hanya mendengar tapi hidup di dalamnya. Supaya kami dikenal sebagai pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang memerdekakan hidup kami. Diserahkan semua dalam tangan Allah. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur akan jatuh di tanah yang baik. Sehingga hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan akan diambil dari Amsal 28 ayat 14. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Alkitab jelas berkata bahwa berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana sih? Takut akan Tuhan itu bukan lari atau ketemu dengan Tuhan. Bukan takut-takut yang seperti itu. Takut akan Tuhan itu lebih ke arah bagaimana kita menghargai Tuhan. Justru orang yang takut akan Tuhan adalah muncul sebuah kerinduan dalam hatinya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya, anak saya bisa bergurau apa saja dengan saya, tapi dia tidak pernah berlaku kurang ajar. Dia menghargai saya sebagai bapaknya. Jadi kalau dia takut akan saya itu bukan takut kalau mau ketemu takut, bukan itu. Justru dia semakin dekat karena ada sebuah penghargaan di dalamnya. Nah, penghargaan kepada Tuhan itu akan membuat tuh menjadi orang-orang yang mudah dituntun oleh Tuhan. Karena itu penting buat kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Karena itu selanjutnya dikatakan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, ini yang harus kita jauhi. Apa itu? Hati yang keras. Hati yang keras yang maksud di sini itu adalah hati yang sulit untuk ditegur yang pertama. Saudara, teguran Tuhan itu adalah bentuk perlindungan sebenarnya. Kalau hari ini saya ditegur, itu saya selalu merasa bahwa saya ini dikasihi. Karena teguran itu adalah bagian di mana orang lain atau Tuhan melihat kekurangan yang mungkin tidak bisa kita lihat. Ada blind spot dalam hidup kita yang mungkin kita nggak bisa lihat itu. Kelemahan hidup kita dan perlu orang lain atau Tuhan untuk memberitahukan kepada kita. Jadi selama Anda ditegur oleh firman Tuhan, itu tanda bahwa Anda dikasihi. Karena Tuhan ingin Anda jauh lebih baik. Karena itu sikap apa yang harus perlu dikembangkan. Yaitu ini loh, berada di diri kita, meletakkan diri kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, teguran Tuhan itu adalah bentuk perlindungan. Supaya apa? Hatimu bersih. Amin. Supaya hati kita ini tetap bersih. Supaya hati kita ini menjadi hati yang terus dalam keadaan bersih. Kenapa demikian? Karena kita ini punya kecondongan atau kecenderungan untuk hati kita ini jahat. Hati kita ini kotor. Makanya lewat teguran firman Allah, hati kita diharapkan selalu bersih. Amin. Lalu yang kedua, teguran itu untuk mendatangkan apa? Itu mendatangkan namanya hati yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang bisa menghitung hari-harinya. Makanya Tuhan selalu doanya adalah buat hati kami semakin hari semakin bijaksana. Supaya kami dapat menghitung hari-hari kami. Anda memprioritaskan apa yang benar, apa yang baik. Karena itu saudara, orang yang tidak mengeraskan hatinya adalah orang yang terbuka kepada sebuah teguran. Karena itu poin 1 dikatakan orang yang keras hatinya justru kebalikannya adalah orang yang sulit untuk ditegur. Lalu yang kedua apa saudara? Orang yang mengeraskan hatinya adalah orang yang memilih jalannya sendiri. Orang yang memilih jalannya sendiri. Artinya kalau orang sudah memilih jalan sendiri maka dia dikontrol oleh yang namanya kedagingannya. Pilihannya adalah untuk menyenangkan kedagingan. Bahkan dia nggak peduli dengan keluarga atau anak-anak atau istri atau pasangannya. Dia nggak peduli. Yang penting aku senang. Jalannya sendiri. Susah untuk diberitahu. Susah untuk mendengarkan nasihat. Sehingga orang ini terus berjalan di dalam kemauannya sendiri. Nah, kalau orang di luar Tuhan, maka kemauannya itu selalu dasarnya adalah kedagingan. Memuaskan diri sendiri. Sehingga orang yang mengeraskan hatinya adalah orang yang paling gampang untuk dijatuhkan oleh setan.
Kenapa? Orang ini punya pemikiran yang berangkat daripada kedagingannya. Karena itu saudara, jangan keraskan hatimu. Kalau Anda mau jadi orang keras, itu keraslah di dalam kebenaran. Ya, tidak kompromi. Kalau Anda mau jadi keras, itu keras di dalam kebenaran. Tidak kompromi. Tidak lagi bersahabat dengan setan. Kita itu berkata tidak kepada dosa. Nah, kerasnya kita itu di area itu harusnya. Bukan sikap hati kita yang tidak mau ditegur tadi poin 1. Lalu yang kedua, kita ini punya jalan kita sendiri yang berangkat daripada kedagingan dan mau menyenangkan hidup kita. Saya percaya sih kalau orang tidak mau ditegur, orang ini akan menuju kepada kehancuran hidupnya. Tapi selama Anda diberitahu dan Anda tahu bahwa jalan-jalanmu harus berdasarkan firman Tuhan, maka saya percaya kesuksesan itu menanti Anda. Tapi kalau sebaliknya, justru kehancuran menantikan kita. Lalu yang ketiga apa saudara? Orang yang merasa hatinya adalah orang yang selalu merasa benar. Nah ini agak repot juga ya. Kalau kita merasa benar terus, akhirnya kita menjadi orang yang sombong. Nah mata Tuhan itu membenci mata yang congkak. Tuhan itu membenci sebuah kencongkaan atau kesombongan. Orang sombong itu artinya apa sih? Orang sombong adalah orang yang tidak tahu kebutuhannya. Ya, orang sombong itu tidak pernah tahu kebutuhannya. Dia selalu merasa bisa semuanya. Dan itu membuat dia gampang dijatuhkan. Dia berjalan di tepi-tepi jurang yang sebentar lagi kakinya akan terpelecok dan dia jatuh. Orang sombong itu kehilangan satu, apa itu? Sikap berjaga-jaga. Daud itu jatuh berzina dengan Batseba karena Daud tidak melakukan peperangan yang diwajibkan. Ya, diwajibkan budaya yang diwajibkan di mana raja-raja biasanya musim itu berperang, tapi Daud tidak berperang. Dia merasa menang terus. Dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kesombongannya itu membawa dia naik di atas soto istana. Lalu iblis datang dan menggodanya sehingga dia jatuh. Kesombongan itu selalu membuat kita kehilangan satu sikap. Yaitu sikap berjaga-jaga. Padahal sikap berjaga-jaga itu adalah sikap yang Alkitab sarankan. Atau terus dorong kita untuk ada di sana. Sebab apa? Itulah rahasia kemenangan peperangan rohani kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang berjalan di sekitar kita yang hendak menerkam kita. Kalau kita nggak taruh sikap berjaga-jaga dalam hidup kita. Anytime, setiap saat mungkin kita bisa jatuh. Karena itu saya pun juga harus berkata buat hidup saya. Sekalipun sudah jadi hamba Tuhan pendeta, harus tetap berjaga-jaga. Amin saudara. Ini yang tidak bisa diambil dari hidup kita. Karena itu perlu kita ini mendengarkan teguran. Perlu untuk kita ini tidak hanya mengeraskan dan memilih jalan kita sendiri. Perlu juga kita ini tidak merasa selalu benar. Saudara, kita ini butuh orang lain. Di mana orang lain mendoakan, memberikan saran, nasihat. Jangan-jangan apa kata istri atau suamimu, itu adalah suara Tuhan buat hidup kita. Kalau kita sombong, mengeraskan hati, maka susah bagi kita untuk mendengarkannya. Karena itu, apa yang saya katakan pagi ini, ayo sama-sama jangan keraskan hatimu kepada hal yang salah. Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Dan ingat penyertaan Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajari kami untuk menjadi orang-orang yang selalu belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Biar jauhkan dari kami mata sombong. Jauhkan dari kami perasaan hati yang merasa bisa dan kami tidak perlu terima masukan orang lain. Tuhan ampuni kami. Kami tahu bahwa hidup kami perlu Engkau untuk terus menuntun kami sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hatimu, itulah jalan-jalan hidup kami. Sehingga kekerasan hati kami bukan karena dosa, tapi kekerasan hati kami karena kebenaran. Hanya itu Tuhan, sehingga kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Terima kasih, hamba berdoa untuk semua teman-teman, orang-orang yang mendengarkan acara ini. Tuhan, Engkau yang sertai dan Engkau yang membela hidup mereka sehingga kemenangan terus menyertai hidup mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Biar firman Allah ini terus berbicara buat kita dan menguatkan hati kita, menuntun hidup kita. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saya percaya hal-hal
rohani akan kita terima dan kita bertumbuh di dalamnya. Oleh karena itu bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda dan membawa Anda pada pertumbuhan rohani. Jangan cuma beragama, tapi mari kita kenal Tuhan dan biar kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup kita dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap semangat biar hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan dan saya percaya keberhasilan menyertai Anda. Tuhan berkati.